Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumberjo 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumberjo 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN Sumberjo 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu yang terhormat, di sini kalian dikumpulkan untuk mengikuti acara pemaparan diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Imam. Sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Siti Muhafidah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas berkat taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya sayangi, alhamdulillah sekarang Pak Imam berarti sudah berapa persen Pak Imam kira-kira? 2 bulan. Iya, 2 bulan ya, kurang 2 bulan. Iya, berarti sudah berjalan sekitar 40% Pak ya. Sudah berjalan sekitar 40% kegiatan CGP-nya. Kurang 60%, berarti kurang 4 bulan. Dan kita di sini dikumpulkan mungkin dalam kegiatan aksi nyata, Pak. Diminta kegiatan aksi nyata ya? Iya, diseminasi budaya positif. Nah, yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Imam. Bagaimana nanti Pak Imam nanti jelaskan. Di sini teman-teman cuma bisa mensupport Pak ya, mensupport seperti ini, mendukung. Dan kalau ada apa-apa kita hanya membantu, dan yang pastinya kita selalu mendoakan panjenengan semoga nanti lulus. Amin, dimudahkan, diluluskan. Di sini berarti yang CGP baru Pak Imam ya. Semoga nanti yang lainnya segera menyusul. Yang masih muda-muda menyusul. Ya, yang nanti setelah panggilan PPG semuanya menyusul. Jadi guru penggerak semuanya. Saya maksudnya di sini saya sarankan nanti ini di sini Pak Imam kan sudah pernah gitu istilah babat jalan Pak ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mengikuti CGP dibantu Pak. Iya, dibantu. Nanti kita bersama-sama menyelesaikan bersama-sama. Cukup sekian saja, bisa dilanjutkan Pak Imam kegiatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Imam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sumbangannya, atas supportnya. Pada kesempatan hari ini kita berkolaborasi tentang budaya positif yang ada di SDN Suberjo 2. Oke, langsung Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan positif? Profit ya. Sebelum mulai, saya mohon maaf semuanya berdiri sejenak. Berdiri sejenak, ya. Berhadapan dengan yang ada di kanan kirinya, ya. Berhadapan, saling berhadapan, ya. Saling berhadapan. Yuk, kita senyum lebar. 30 detik saja, nggak banyak-banyak. 30 detik. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Karena aku nggak ada temennya, boleh tersenyum sama saya, ya. Oke. Ya. Oke. Sudah. Selama 30 detik. Cukup ya. Oke, cukup, silakan duduk kembali. Ya. Karena apa? Ketika kita mengawali aktivitas dengan senyum, dengan perasaan senang, maka insya Allah apa yang akan kita lakukan dipermudah segala urusannya. Diawali semuanya dengan tersenyum. Oke, kesepakatan forum diskusi enaknya diskusi. Yang pertama, menghargai siapapun. Di sini saya tidak lebih hebat, saya tidak merasa lebih pintar, hanya berbagi pengalaman saja. Bahkan mungkin pengalamannya lebih banyak dari para saudara kita. Kemudian menjadi pendengar yang baik, bisa tambah dia sini menghargai ya. Oke, langsung. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, kemudian segitiga restitusi itu sendiri. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuh kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, awal mulanya untuk menciptakan disiplin positif itu harus dimulailah dari diri. Motivasinya harus dari diri sendiri. Mungkin pada saat ini banyak yang terjadi pada anak-anak kita, peserta didik kita, bahkan diri kita sendiri. Ketika melakukan disiplin positif itu pengaruhnya bisa dari eksternal, bukan dari kesadaran diri kita. Istilahnya kalau dilihat, kita belum bisa melakukan pekerjaan bila mana akan mendapatkan hadiah, mendapatkan aplaus atau apresiasi dari atasan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi perilaku yang kita laksanakan itu lebih muncul dari pada diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Yang saya katakan di awal tadi, faktor yang mempengaruhi disiplin positif itu bisa dari internal, bukan akibat paksaan ataupun ujian ataupun hukuman. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita korek, ini yang akan kita kupas tuntas. Bagaimana menyadarkan perilaku positif pada siswa kita agar tumbuh kesadaran pada diri-dirinya masing-masing.
Bukan karena peraturan sekolah, bukan karena takut dihukum oleh gurunya, bahkan bukan takut mendapatkan hukuman. Kita nanti yang akan kita kupas tuntas bagaimana memunculkan positif disiplin pada diri anak didik kita. Nah, disiplin positif di sekolah itu bisa terlihat pada penerapan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman kepada Tuhan, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta nalar kritis. Dari kelima profil inilah, ini adalah cita-cita guru atau yang ditulis dengan oleh Ki Hajar Dewantara. Berakhlak mulia, tentunya semua pendidik menginginkan anak didik kita itu memiliki akhlak mulia, kemudian bisa mandiri, kemudian bisa berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Motivasi perilaku manusia, kira-kira apa Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia, seperti yang saya katakan di awal, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi di sekolah kita berharap nantinya anak-anak bisa berperilaku positif tanpa adanya paksaan, artinya dengan kesadaran dirinya masing-masing. Motivasi perilaku manusia yang pertama, ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mesti itu. Bahkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang kita percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini juga perlu kita evaluasi diri pada kita masing-masing. Sudahkah ketika kita melaksanakan aktivitas atau mungkin ketika kita melaksanakan kewajiban kita, motivasinya apa? Itu yang perlu ditekankan. Apakah motivasi itu tumbuh atau timbul dari kesadaran kita sebagaimana manusia diciptakan, atau ketika kita melaksanakan perbuatan yang positif itu cenderung kepada arah kita ingin dihargai, kita ingin mendapatkan apresiasi, atau bahkan sebaliknya kita ingin mendapatkan hukuman atau kita takut pada hukuman. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu mungkin lebih dikenal dengan peraturan kelas. Kenapa toh Pak kok udah dibuat peraturan kelas? Mengarahnya lebih ke keyakinan sekolah. Kira-kira apa? Kalau keyakinan sekolah itu tadi kita memunculkan kesadaran diri pada diri siswa. Kalau peraturan, anak ketika melaksanakan kegiatan di sekolah, ketika melakukan satu perbuatan di lingkungan masyarakat, kalau kita buat peraturan, maka dia cenderung takut pada hukuman, ya, takut melanggar peraturan. Tetapi kalau kita buat keyakinan kelas, minimal kita di ruang lingkup belajar kita, maka yang tumbuh adalah kesadaran individu siswa. Jadi anak-anak ketika melaksanakan kegiatan di sekolah itu cenderung pada, oh ini tanggung jawab saya, bukan karena takut adanya hukuman atau dorongan eksternal. Nah, keyakinan sekolah di sini sebagai guru kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kalau dulu mungkin yang namanya peraturan biasanya itu dibuat oleh sepihak. Kamu harus begini, kamu harus begitu tanpa melibatkan orang yang akan diatur. Beda konteksnya kalau keyakinan itu dibuat secara bersama guru dan murid. Contoh kecil ketika kita di masyarakat. Pada saat kita menggunakan berkendara sepeda motor,
kita, mohon maaf, kita awalnya bahkan dipaksakan apa? Harus memakai helm. Itu kan lebih ke peraturan. Padahal tujuan utamanya adalah keyakinan sekolah, keyakinan diri. Kenapa kok kita harus memakai helm? Semata-mata kan untuk keperluan diri kita sendiri agar di perjalanan bisa lancar. Ketika ada operasi atau bahkan ada hal yang tidak kita inginkan, bisa meminimalisir dampak dari ketika kita tidak melanggar aturan atau mematuhi peraturan. Kalau kita terapkan di sekolah seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau dulu di sekolah Bapak Ibu, saya ingat waktu kecil masih SD, dilarang membuang sampah, ya dong. Dilarang mengotori ruangan. Ketika di perpus dulu saya masih ingat. Kata-katanya lebih ke menjas, dilarang. Jadi seakan-akan ketika akan anak-anak melihat peraturan dilarang, anak-anak sudah mau mengekspresikan dirinya itu sudah bingung. Jangan-jangan ketika saya gini nanti saya dimarahi guru. Ketika saya melakukan begini nanti bisa melanggar peraturan, cenderung bahkan kita nanti dapat hukuman. Nah makanya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya yang tidak ada larangan membuang sampah di tempatnya. Itu cenderung tidak melarang anak untuk melakukan mengeksploitasi dirinya, mengeksplorasi dirinya untuk mewujudkan karakter pada dirinya. Jadi lebih ke penyadaran diri. Jadi nanti ketika anak-anak kita melakukan pekerjaan, melakukan peraturan keyakinan kelas itu termotivasi pada dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena melanggar peraturan. Jadi di sini kita menumbuhkan keyakinan atau disiplin positif agar tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kerjasama menjaga kebersihan kelas. Jadi lebih menimbulkan atau menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Jadi kata-katanya dirubah. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kalau dulu mungkin dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi ketika anak-anak melaksanakan itu tidak tumbuh dari dirinya sendiri, melainkan pada dorongan eksternal. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini ketika kita di perpustakaan biasanya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Dilarang mengacak-acak kelas misalnya. Nah, jadi untuk menumbuhkannya kata-katanya kita buat tepat waktu dan aktif di kelas. Dilarang datang terlambat. Kalau dulu kan seperti itu. Jadi untuk merubah paradigma anak atau siswa kita, maka kata-katanya harus hindari kata dilarang, melainkan kita ajak bersama untuk ke arah yang lebih positif. Kemudian hormat dan bekerja sama. Dan yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kalau dulu tidak mengerjakan PR, biasanya mendapatkan hukuman. Tapi kalau peraturannya keyakinan kelasnya diubah, insya Allah nanti apa yang dilakukan anak didik kita atau bahkan anak kita sendiri lebih tumbuh ke kesadaran dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Apa? Sandang, pangan, papan. Nah, pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan tadi, perilaku kita kan bisa dikatakan melanggar peraturan. Padahal apa yang kita lakukan itu semata-mata tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Pernyataan, ketika seorang murid, ini ada studi kasus, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ketika kebutuhan manusia dasarnya itu tidak terpenuhi, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka apa yang terjadi? Nilai-nilai kebijakan atau kebajikan itu bisa dilanggar karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi atau cara kita untuk bertahan hidup. Ada yang berprofesi sebagai petani atau mungkin profilnya seperti kita sendiri, dan masih banyak yang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan pokok dasar manusia tak lepas dari 6 ini. Ketika 6 unsur ini terpenuhi, maka kiranya anak didik kita itu akan tumbuh rasa percaya dirinya, kebutuhan dirinya akan terpenuhi. Nah, kasus yang pertama, saya bacakan. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi kasusnya ada anak didik kita misalnya, ya di kita adanya Alif. Dia sering meminta bekal dari teman yang lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini atau kita menemui permasalahan siswa seperti itu, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin bisa raise tangan. Monggo. Ketika ada anak didik kita setiap hari suka minta jajan atau membawa bekal anaknya, itu ada beberapa hal kebutuhan manusia tadi tidak terpenuhi, sehingga dia meminta bekal temannya. Kira-kira apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam menghadapi kasus yang seperti itu menurut saya kita sebut kita kenapa kok dia sampai melakukan seperti itu. Kita telusuri, kita cari tahu mengapa. Apakah memang dia itu mungkin, maaf ya, mungkin dia belum makan, atau mungkin dia tidak punya uang saku. Nah, setelah kita tahu kenapa dia seperti itu, baru kita nanti melangkah ke selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi kasus yang pertama, sebagai seorang guru itu bukan hanya menuntut atau mendidik, tapi juga menuntut tumbuh kembang anak didik kita. Nah, alasan kami yang pertama, seperti apa yang dikatakan Bu Guru, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika kebutuhan dasar manusia tadi yang pertama bertahan hidup itu belum terpenuhi, maka yang pertama dia akan berusaha untuk bertahan hidup. Bagaimana? Posisi di sekolah dia lapar dan bawa bekal. Yang dia pertama yang dilakukan dia adalah meminta. Itu solusi yang pertama atau jalan keluar atau inisiatif yang tumbuh pada diri siswa. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasannya apa? Bisa di rumah, kenapa belum masak atau mungkin tidak membawa bekal, tidak dibekali. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian konteks yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia.
Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kompleksnya di awal tadi adalah untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan yang kedua yang perlu dipenuhi atau yang belum terpenuhi oleh Tommy. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Bisa jadi Tommy di sekolah atau di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, atau bisa pula dia kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga ketika dia bertingkah di sekolah tadi, membuat sekolah, otomatis gurunya bisa memberitahukan ke orang tua Tommy. Tommy senang karena ketika orang tuanya Tommy mendapat teguran dari gurunya di sekolahan, Tommy maka akan mungkin bisa diperlakukan yang berbeda oleh ibunya. Jadi kebutuhan yang kedua yang belum terpenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan terima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, jadi yang pertama kebutuhan dasarnya bertahan hidup, kemudian memenuhi kebutuhannya rasa ingin disayangi, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, dia berusaha untuk butuh pengakuan bahwasanya saya loh bisa berkuasa, saya loh bisa kuat. Nah, jadi ingin dirinya itu ingin dilihat oleh orang lain. Jadi sinergisitasnya saling terkait. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Itu juga bisa. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Makanya sebenarnya itulah kenapa para pendahulu kita termasuk di bidang agama maupun di bidang sains, pada dasarnya manusia dilahirkan itu secara suci, secara yang apapun latar belakangnya, manusia yang lahir itu dalam keadaan bersih, tanpa noda. Kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangan dirinya terjadi sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar norma, kebutuhan pada saat tadi itulah yang kiranya belum terpenuhi pada setiap individu. Kemudian alasan yang kelima, karena ia kena iseng, bisa juga ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi ada banyak hal atau alasan ketika anak itu bertingkah. Dalam satu kasus saja kita bisa mengambil 5 sudut pandang apa yang perlu dipenuhi. Karena dari makanan menurut dia, ekspresi teman-teman itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Artinya kesenangan ini adalah kesenangan yang merenggut kesenangan orang lain. Jadi ada saja. Jadi Bapak Ibu, ada kasus seperti itu. Pada dasarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, yang kelima ini adalah ingin memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan. Tommy bisa senang ketika melihat temannya marah, nangis, itu menurut dia itu lucu. Padahal secara kebutuhan dasarnya dia telah merenggut atau mengambil kesenangan dari orang lain. Istilahnya merasa senang ketika melihat orang lain susah. Hari ini seperti itu. Jangan ya teman-teman dibuat ya. Jangan. Kita harus merasa senang ketika melihat orang lain senang, agar vibesnya itu terasa pada diri kita. Jadi aura positifnya itu pulang. Katanya Mas Syafuddin itu, ketika aura positif kita berdekatan dengan aura positif, maka aura
itu akan menjaga diri kita. Ya Pak saya ya. Nah, posisi kontrol restitusi. Kalau kita tadi sudah mengetahui permasalahan atau kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar pada kasus murid kita, maka di sini sebagai pendidik, sebagai guru pada untuk anak kita di rumah, bisa juga guru di sekolah untuk anak-anak atau siswa kita. Kita punya posisi kontrol restitusi di sini. Peran kita sebagai pendidik itu bermacam-macam. Ada 5 hal posisi kontrol restitusi atau menumbuhkan keyakinan pada diri siswa. Yang pertama sebagai hukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kalau tadi alasan ketika menangani kasus yang pertama itu cenderung kepada guru sebagai manajer, menanyakan kenapa toh kamu kok ngambil. Nah, itu posisinya sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, biasanya ketika anak melakukan kesalahan itu cenderung dihukum, berdiri di depan kelas, kemudian lari mengingkari lapangan, itu lebih ke penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu itu loh, nah, itu adalah contoh. Ini ada beberapa contoh kasus atau 5 posisi kontrol peran kita sebagai penghukum, membuat masalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Ini bisa kita terapkan sebagai orang tua di rumah, bisa juga sebagai siswa. Ketika kita sebagai penghukum, kita menghardik, menunjukkan atau menyakiti, menyindir perasaan anak. Apa yang terjadi? Misalnya, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, lebih ke hukuman. Kalau kamu tidak ikut sholat duha, awas, nanti saya hukum. Kalau kamu tidak ikut mengaji, nah dulu, kamu tidak tak beri sangu. Nah, kalau kamu tidak mau bantu ibu nyapu, awas aja colok ibu. Nah, misalnya, itu lebih ke penghukum. Padahal di sini kita akan menerapkan disiplin positif agar hal positif baik muncul dari kesadaran diri. Kemudian hasilnya bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan cenderung berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja. Nah, itu juga marah-marahnya selesai. Lebih cenderung ke orang direken. Orang nangis serta menang diri. Iya, itu kita lebih ke posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga belajar, saya juga belajar demikian. Berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, saya kecewa dengan kamu, nilaimu sekarang jelek. Nah, dengan kata-kata indikatornya adalah seharusnya. Seharusnya itu kamu seperti ini, kamu jangan seperti itu, kamu harus seperti si A. Lihat, membanding-bandingkan. Kemudian hasilnya apa yang terjadi pada anak didik kita? Menyembunyikan, menyangka, bisa juga berbohong. Untuk apa? Karena kebutuhan dasar manusia tadi tidak terpenuhi, maka dia akan berusaha berbohong. Kemudian kaitannya dengan bisnis atau dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, maafkan saya, kemudian merasa rendah diri. Outputnya nanti anak bisa merasa rendah diri, merasa dirinya tidak mampu melakukan hal baik. Ini lebih baik daripada posisi kita sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan tentang muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Ayo jangan ramai. Nanti kalau kalian ramai, ibu atau bapak bisa ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Ini biasanya kalau terjadi di murid, banyak sering terjadi. Kemudian ketergantungan, hasilnya kan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat
penting di dunia berkualitas. Ini lebih ke tengah-tengah. Jadi peran kita untuk mengatasi permasalahan murid berperan sebagai teman. Hasilnya apa? Outputnya murid dampaknya pada psikis anak akan merasa lemah, tidak mandiri atau tergantungan. Jadi tergantung. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya di kelas, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid melakukan guru, peraturan dan hukum di dunia sama saja. Kemudian murid bisa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketika melaksanakan tugas dari guru, itu lebih menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika murid melaksanakan hal positif, itu masih tumbuh faktor eksternal, dia ingin mendapatkan hadiah atau bahkan menghindari sanksi. Kemudian sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Nah ini yang paling baik. Apa yang kita yakini tentang peraturan kelas, misalnya demikian. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadinya, mencari masalahnya, kemudian membantu mencari solusi. Bagaimana caranya agar murid bisa memperbaiki dirinya serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ini adalah posisi yang paling sempurna sebagai kontrol kita ketika menghadapi anak-anak yang sering melanggar peraturan. Posisi kontrol restitusi di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Selain kita membantu mencari solusi dari permasalahan anak, kita juga tidak mendeskripsi atau mendikte. Kita tidak menjudge anak, oh kamu anak nakal, kamu anak malas, kamu anak yang mohon maaf bodoh. Tidak. Tetapi peran kita sebagai seorang pendidik atau orang tua adalah sebagai manajer, membantu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak-anak kita di rumah atau peserta didik kita. Jadi anak maka ketika melakukan kesalahan, dia akan menyadari dan mencari solusinya, dia akan merasa senang. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Misalnya murid kita terlambat, kenapa? Setelah kita tanya, ternyata alasannya adalah tidurnya terlalu malam. Pernah kasus dulu kelas 5, itu namanya Andi. Ternyata setengah 8 baru datang ke sekolah. Tak tanya, tak WA, di kenapa Pak tadi berangkat? Tidurnya malam Pak, jam berapa? Jam 2. Jam 2 baru tidur. Bayilah. Itu apa tadi? Katanya main HP. Enggak tahu, enggak tahu. Nah, di situ peran kita sebagai guru, kita harus mencari solusi. Solusinya bagaimana? Kita mengusahakan anak tersebut tidurnya jangan terlalu larut malam. Itu peran kita sebagai manajer. Saya sama Pak Agung sampai terhindar-hindar. Jam 2 baru tidur. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ketika kita melakukan restitusi sebagai kontrol kita sebagai manajer, maka dampaknya itu pada anak kita itu lebih ke ketika berperilaku positif, lebih pada menyadari dirinya, oh ini loh yang baik, ini yang seharusnya saya lakukan, dan ini seharusnya yang tidak boleh saya lakukan. Segitiga restitusi, langsung saja. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas.
Menstabilkan identitas itu bagaimana? Menstabilkan identitas itu cari alasan murid kenapa bisa melakukan kesalahan atau mengapa bisa melanggar keyakinan kelas yang kita buat di awal. Jadi tidak semata-mata kita memvonis kamu salah, tapi tidak membantu menyelesaikan masalah. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menstabilkan tes mencari kenapa hal itu terjadi pada siswa kita, kenapa bisa melanggar keyakinan kelas. Setelah kita mengetahui alasannya apa, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menggiring opini pada anak, oh ternyata apa yang saya lakukan tadi tidur terlalu malam-malam itu adalah salah. Kemudian mencari solusinya apa? Kita berusaha membantunya agar tidurnya tidak terlalu larut malam. Serta menanyakan keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Seperti hal pertama yang kita buat tadi, bahwa terlambat datang masuk kelas itu adalah keyakinan yang kita sepakati itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka akan dampak positif. Nah ini kita kembali praktek videonya dan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi meyakinkan anak. Imam juga pernah terlambat, saya juga pernah terlambat waktu menghadiri undangan pernikahan. Sama, jadi semua manusia itu tak lepas dari rasa pernah bersalah, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita gali dulu bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Kemudian menstabilkan identitas. Ini yang saya paparkan tadi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi nek ngalah terus juga terjadi manusia. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jelas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ini dialognya sebenarnya isinya ya ini. Ketika itu ada videonya. Saya di sini berbuat menstabilkan identitas bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Gak tertarik. Tidak membenarkan si A si B tidak. Tetapi di sini kita tertarik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si anak tadi. Ini PR kita sebenarnya di Sumber 2 ini. Kita mendapat PR alif piye cara alif kayak begitu. Dengan cara segitiga di sini. Ini semua dulu kita piye cara itu sini. Masih mencari polanya sebenarnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu kan juga tidak boleh. Jadi membuat rasa bersalah anak. Kok ini terus kok salah terus. Bahkan dia akan ketika dia akan melakukan sesuatu, maka dia merasa bersalah terus. Ini lebih cocok untuk anak kita di rumah. Baterainya habis. Mana? Loh, tadi tak beres. Oh, udah ini terus. Apa nanti bisa jadi. Pak Sentral, harganya habis sponsor, karena speaking sebenarnya. Lanjut, validasi tindakan yang salah.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi tidak langsung memvonis kamu harus seperti itu, kamu kok. Kita cari dulu apa yang penting bagi kamu. Mengapa kamu bisa terlambat? Kita cari alasannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini misalnya kalau ini kemarin saya membuat skenario Andi dan Nizam ini berkelahi. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Udah dulu ya. Langsung aja. Sudah validasi tindakan yang salah tadi sudah langsung. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang bermakna atau untuk memungkinkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi diambil kesimpulan apa yang dia lakukan itu bahwasanya melanggar keyakinan yang kita buat di awal agar anak tidak keterpaksaannya pada suatu peraturan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu misalnya seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Itu contoh beberapa pertanyaan. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kok seperti ini? Kok sering begini? Kok sering begitu? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi lebih ke perasaannya, sadar akan perilaku yang dia lakukan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini guru kita, guru sebagai anak-anak kita, bisa juga kita sebagai guru terhadap anak-anak sendiri di rumah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep
seperti yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia tadi terpenuhi, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi itu sendiri. Nah, jadi ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, semoga acara hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa. Sebelum doa, saya sebagai pembawa acara, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Subhanallah,